Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil proyek kami Sistem Informasi Plesir. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nurul Kabizarani dan teman-teman saya Alda Dwi Aprisa Gita. Nama saya Adiat Mikaya Kasaputra, NIM saya F1D022. Saya biasa dipanggil Dika. Oke, perkenalkan nama saya Lalur Stubagos Anugrah dengan NIM F1D022059. Perkenalkan, nama saya Inengah Dwi Putra Witarsana, biasa dipanggil Cui dengan NIM F1D022049. Latar belakang, Pulau Lombok yang terletak di sebelah timur Bali, Indonesia, telah menjadi tujuan pariwisata yang semakin populer dalam beberapa dekade terakhir. Meskipun pariwisata di Lombok memiliki banyak potensi dan peluang, ada juga sejumlah tantangan yang perlu diatasi, seperti promosi pariwisata yang kurang kreatif dan interaktif, kurangnya informasi tempat wisata mengenai lokasi dan rute perjalanan, serta tidak ada petunjuk pengaksesan jalan menuju tempat wisata. Apakah bisa menggunakan mobil, motor, dan jalan kaki? Plesir adalah sebuah platform atau sistem informasi yang bertujuan untuk memberikan informasi yang lengkap dan bermanfaat kepada wisatawan yang ingin mengunjungi Pulau Lombok. Selain menggunakan website, terdapat juga fitur promosi pariwisata yang menggunakan teknologi augmented reality. Analisis masalah di sini kami menggunakan metode 5W+1H. Yang pertama, kepada siapa proyek ini diperuntukkan? Proyek ini diperuntukkan kepada seluruh masyarakat termasuk khususnya para wisatawan dan pebisnis UMKM. Yang kedua, apa penyebab wisata di Lombok belum berkembang dan ramai pengunjung? Kurangnya informasi terhadap informasi wisata. Yang ketiga, kenapa informasi yang ada saat ini masih belum membantu pengembangan pariwisata? Karena informasinya masih belum lengkap dan tidak melingkup dengan kendaraan dan akses lokasi. Yang selanjutnya, di mana lokasi penggarapan proyek ini kami garap di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya, kapan dilaksanakan? Proyek ini sudah berjalan dari bulan Agustus hingga nanti proyek ini selesai. Selanjutnya, bagaimana keadaan sistem informasi yang ada saat ini? Keadaan informasi yang saat ini masih kurang lengkap dan informasi yang diberikan masih kurang menarik dan tidak interaktif. Selanjutnya, sasaran pengguna. Dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan, Plesir menentukan penggunanya yaitu wisatawan sebagai pengguna aktif yang memanfaatkan berbagai fitur di dalamnya. Sedangkan untuk organisasi terkait, Plesir akan bekerjasama dengan Dinas Pariwisata untuk mengelola berbagai informasi. Tujuan dari Plesir yang pertama, meningkatkan pengembangan pariwisata. Dua, meningkatkan kreativitas dan promosi. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran budaya. Yang keempat, mendorong kolaborasi dengan UMKM. Yang kelima, mempermudah akses informasi. Yang keenam, kolaborasi dengan Dinas Pariwisata. Selanjutnya, di dalam Plesir terdapat 3 fitur. Yang pertama ada scan QR, yang kedua filter AR on IG, dan yang ketiga berupa website. Selanjutnya, flow map akan dijelaskan dengan teman saya. Oke, berdasarkan gambar berikut, diketahui bahwa sistem informasi terdahulu memiliki beberapa entitas yang membuat sistem informasi terdahulu, yaitu ada pebisnis, kemudian tempat wisata, wisatawan, Instagram, kemudian WhatsApp, Gmaps, dan juga tempat wisata. Nah, pada flow map ini diketahui bahwa berdasarkan simbol, sistem terdahulu itu banyak menggunakan proses-proses manual atau tatap muka, sehingga alur yang cukup rumit itu membuat banyak pebisnis itu sepi pengunjung bahkan terancam bangkrut. Nah, sedangkan untuk flow map terbaru ini berdasarkan gambar berikut, diketahui bahwa sistem informasi Plesir itu menggunakan 6 entitas, yaitu antara lain tempat wisata, kemudian wisatawan, dan juga organisasi yang terkait, kemudian Instagram. Nah, diketahui bahwa berdasarkan simbol-simbol tersebut, sistem informasi Plesir ini sudah menggunakan banyak proses komputer sehingga memudahkan alur yang ada. Nah, oleh karena itu, kami juga memperkenalkan sebuah fitur-fitur yang mendukung, yaitu QR dan augmented reality serta website. Nah, kemudian akan dijelaskan tentang arsitektur dari Plesir. Baik, arsitektur sistem informasi Plesir. Pada rancangan arsitektur ini, membagi layanan yang diberikan menjadi modul-modul yang dapat digunakan kembali. Hal ini memungkinkan aplikasi dan sistem dapat berkomunikasi dengan layanan-layanan yang terpercaya. Dalam konteks ini, server pusatnya berbasis cloud,
yang memungkinkan akses yang cepat dan skalibilitas yang tinggi. Pengguna dapat mengakses informasi pariwisata melalui perangkat seperti handphone, tablet, PC, serta laptop. Untuk spesifikasi yang dibutuhkan adalah minimal server cloud yaitu AWS, spesifikasi handphone, Android minimal versi 7 Nougat dan iOS minimal iOS 11. Untuk menggunakan AR, serta PC atau laptop yaitu Linux, Windows, dan Mac hanya bisa mengakses website tanpa menggunakan fitur AR. Baik, selanjutnya adalah data flow diagram. Pada DFD konteks sistem informasi pariwisata terdapat DFD flow diagram konteks. Yang pertama yaitu diagram konteks pelesir, di mana pada DFD ini sistem informasi pariwisata di atas terdiri dari 4 entitas yaitu developer, wisatawan, supervisor, dan pebisnis. Selanjutnya untuk DFD level 0 dari SI Pelesir ini memberikan gambaran tingkat tinggi tentang aliran dan interaksi antara berbagai entitas dalam sistem informasi pariwisata ini. Oke, selanjutnya yaitu DFD level 1 dari SI Pelesir direpresentasikan untuk proses hak akses user, di mana DFD tersebut memiliki 2 entitas yaitu developer dan pebisnis. Selain entitas, ada juga 3 proses, diantaranya adalah input data, login, validasi, dan check-in. Oke, selanjutnya yaitu DFD level 2 dari SI Pelesir berikut digunakan untuk proses input data, di mana DFD ini memiliki 4 entitas yaitu wisatawan, developer, pebisnis, serta supervisor. Dan selanjutnya yaitu DFD level 3 dari SI Pelesir, di mana DFD level 3 dari SI Pelesir ini tentang kategori dari sistem informasi Pelesir. Pada level 3 ini terdapat beberapa proses yang hanya dilakukan oleh 2 entitas, yaitu entitas pertama yaitu developer dan terakhir yaitu supervisor. Oke, untuk selanjutnya yaitu metode pengembangan akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah metode pengembangan. Di sini kami memilih metode Agile, lebih tepatnya adalah Scrum. Kenapa kita menggunakan Scrum? Karena Scrum ini menawarkan kecepatan pengembangan di mana rencana proyek bisa diperiksa serta dapat disesuaikan berdasarkan kenyataan empiris proyek. Lalu kita mempunyai artefak yang menunjang metode tersebut. Yang pertama ada product backlog atau fitur pada SI Pelesir, yaitu yang pertama adalah menu create account atau sign in, lalu kedua ada menu login, yang ketiga ada menu search, yang keempat ada menu integrasi media sosial, yang kelima informasi destinasi, yang keenam feedback menu for user, dan yang terakhir adalah security. Nah, artefak yang kedua kita memiliki sprint planning. Sprint planning sistem informasi Pelesir terdiri dari product backlog, release, dan sprint. Product backlog berisi fitur-fitur yang ingin ditambahkan pada sistem secara bertahap. Setiap fitur yang dihasilkan akan memiliki sprint atau batas waktu rilis. Nah, pada tahap rilis, dari ke-7 fitur itu akan dikelompokkan menjadi 4 produk berdasarkan waktu rilisnya. Yang ketiga, bagian artefak adalah sprint backlog untuk developer dan end user. Fitur-fitur pada sistem informasi ditargetkan untuk selesai dalam waktu 4 minggu. Dengan tenggat waktu tiap kelompok fitur adalah 1 minggu. Selanjutnya adalah daily scrum or daily meeting for development team. Nah, ini membahas diskusi bebas atau penyampaian progres tiap produk backlog dengan serangkaian pertanyaan singkat dengan waktu singkat selama 15 menit. Yang terakhir ada sprint retrospektif atau evaluasi dari user ke developer. Ini adalah agenda penutup dalam sprint berupa waktu yang disisihkan untuk berdiskusi mengenai cara meningkatkan efektivitas dan tim development. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Oke, baik, sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf dan terima kasih.